Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak. Salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Sebelum kita membaca Alkitab pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, terima kasih Engkau kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata dan memimpin kami. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sahabat Kristus, saya berharap kita selalu terus mempercayakan diri kepada Tuhan dalam kasih dan pemeliharaannya, karena Ia adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Sahabat, kita seringkali ditawan oleh pikiran dan lalu oleh perasaan juga yang membuat kita takut dan khawatir akan masa depan kita. Pada bacaan firman Tuhan kali ini kita diajak untuk menyandarkan hidup kita berpengharapan kepada Tuhan saja. Sahabat, apa akibatnya jika kita selalu membiarkan ketakutan dan khawatir menguasai kita? Tentu hidup kita menjadi tidak tenang. Berbagai penyakit fisiologis dan mental dapat bersumber dari pikiran gelisah dan kekhawatiran itu. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan ketenangan dalam hidup ini dengan segala keadaannya. Nah, mari kita memperhatikan nelayan yang dapat hidup tenang, seperti juga yang tersirat dalam bacaan kita tadi. Jika kita membayangkan hidup kita bagai nelayan di kapal yang sedang berada di lautan untuk mencari ikan dan untuk mencukupi kehidupan mereka, maka kita juga menyadari bahwa kita seperti nelayan itu misalnya tidak hanya akan menghadapi air laut yang tidak bergelombang, kan? Seorang nelayan menyadari bahwa dalam pekerjaannya itu mungkin juga ia akan menghadapi gelombang ombak yang cukup besar. Entah itu gelombangnya datang tiba-tiba atau sudah dengan persiapan, ya. Namun bagi seorang nelayan, hal utama yang membuatnya tetap tenang adalah selama ia memiliki sauh di kapal itu kuat sedemikian rupa, cukup panjang dan memiliki bentuk yang sanggup tertambat di dasar laut, maka semuanya itu membuat keyakinannya menjadi teguh. Karena apa? Karena ia percaya bahwa sauhnya sanggup menahan kapal dari gelombang yang akan menerpanya. Nah, sahabat, dalam kehidupan kita yang bagai ada dalam atau di tengah laut, sesungguhnya kita juga kan memiliki sauh yang kokoh dan kuat. Nah, sauh kita ialah iman kepada Kristus dan pengharapan kepadanya, yang sekarang beserta kita dalam penyertaan Roh Kudus-Nya. Sauh kita itu adalah tempat yang telah menghubungkan kita antara kita dengan Allah Bapa. Kita beriman
dalam pengharapan kepada Kristus, bukan karena berdasarkan keturunan imam yang disandangnya ya Sang Kristus itu, seperti orang-orang Lewi yang menjadi imam karena keturunannya, melainkan Tuhan Yesus menjadi imam agung bagi kita yang menyelamatkan kita karena Ia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Sejak beriman dan berpengharapan kepada Kristus itu, kita jadi tidak takut dan tidak khawatir lagi, tidak dikuasai takut dan tidak dikuasai kekhawatiran lagi di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita berpengharapan kepadanya. Ia adalah sauh yang kokoh yang menyelamatkan kita. Kita percaya bahwa di dalam Kristus ada keselamatan yang menanti kita di masa depan bersama kita. Nah, kita percaya bahwa ada keselamatan yang menanti. Oleh karena itu keselamatan itu kita percayai sejak di sini dan seterusnya. Inilah sahabat yang membuat atau memberi kita ketenangan pada kita masa kini. Inilah yang membuat kita sungguh-sungguh jadi menyerahkan diri kita dalam kuat kuasa kasih dan kebesarannya di tengah laut kehidupan kita. Jadi sahabat Kristus, tetaplah beriman dan berpengharapan kepada Kristus. Tetaplah kuat dan tenang dan teruslah menjalani panggilan-Mu di tengah laut hidup kita. Demikianlah kita menjalani kehidupan ini dengan memiliki sauh yang kokoh dan kuat, sehingga kita dapat dengan tenang menguasai pikiran kita, langkah-langkah kita selanjutnya, dan segala tindakan keputusan yang akan kita ambil. Karena apa? Karena kita percaya pada kekuatan dan keselamatan dalam Kristus sumber pengharapan kita. Sahabat Kristus, semua ini sungguh-sungguh membutuhkan iman dan pengharapan kita kepada Kristus sebagai sauh hidup kita. Nah, sahabat, kiranya kita terus melihat kebesaran dan kemuliaan dan segala berkat dan pertolongan Tuhan Allah dengan terus bersandar pada Kristus. Itulah sauh kehidupan kita. Kiranya kekuatan dan pengharapan kepada Kristus, Sang Juru Selamat, menguatkan dan memotivasi kita untuk terus melangkah maju, mengisi hidup dengan sukacita dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya pengharapan kepada Kristus membantu kita terus bercahaya. Tuhan menolong, menguatkan, dan memberkatimu. Dan akan terus memelihara sauh yang kokoh yang menyelamatkan hidupmu.